bicara hukum sih, ini mahasiswa biar tahu ya, hukum itu fakta dan bukti. Ini sekarang digiring agar semua orang mengarah menyalahkan Margaret. Contohnya narasinya aja tadi bilang sudah ada titik terang, sudah mulai terbuka. Narasi apa itu begitu? Sudah berpihak mengatakan condong kepada Margaret. Tapi ini kan berdasarkan pengakuan dari Agus. Artinya polisi juga tidak menerima itu, masih melakukan penyelidikan. Pengakuan gitu. Yang mana? Kan berubah-berubah. Sudah pasti dia pembohong. Kenapa saya berani bilang begitu? Ada 5 keterangannya berubah-berubah. Pasti ada yang bohong. Oke, kita tanyakan kuasa hukumnya, Bang Haposan. Klien Anda berbohong, kata Bang Hotma, atas pengakuan yang berubah-ubah, 5 kali berubah. Makasih, Mbak Anggi. Saya tadi sependapat dengan rekan Hotma Sitompul. Dalam pengungkapan kasus kan harus menyangkut masalah fakta. Dari pendampingan terhadap tersangka AG itu sudah ada fakta baru berdasarkan pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi. Di dalam keterangan saksi pada saat saya dampingi pada tanggal 17 Juni, di sana dikatakan bahwa saya tersangka tidak pernah melakukan pemerkosaan maupun pembunuhan. Justru di dalam keterangannya menyatakan, dan sebelum dia secara pribadi juga ngomong ke saya bahwa dia tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pemerkosaan, justru MM lah yang melakukan pemukulan dan juga pembunuhan di kamar daripada MM. Dan pada saat dia masuk, awalnya kan dia mendengar tangisan daripada adik kita Anjeli yang menyatakan, "Mama, lepaskan saya." Itu yang didengar. Kurang lebih 3 menit tiba-tiba MM memanggil, "Agus, sini dulu," katanya kan. Dia masuk ke kamar daripada MM, dia melihat adik kita Angelin sudah tergeletak, berlumuran darah dan sempat dipangku. "Ibu, kenapa ibu lakukan ini? Ada apa ini?" katanya. "Kamu nuruti saja. Kalau enggak, kamu akan dihabisi di Bali. Kamu harus turut perintah saya. Ambilkan spray, ambilkan boneka Barbie." "Untuk apa, Bu?" "Turut saja. Nanti kamu saya kasih upah sejumlah 200 juta. Dan pada saat itu diambil spray, dan saat itu juga AG mengangkat dan dibantu oleh M untuk si AG di bagian kepala dengan Ibu M mengangkat pakai mengangkat kakinya, terus ditaruh di spray. Diperintahkan lagi. Ini diperintahkan, "Buka bajumu." "Untuk apa, Bu?" "Turuti." Akhirnya dibuka bajunya. "Buka celanamu." Dia nggak mau buka celana. "Buka," katanya. Apa? Setelah dibuka, ya ini kalau dibuka baju, dibuka celana. Kalau benar dia pelaku tunggal, apakah tabiat dari seseorang yang melakukan kejahatan harus menunjukkan barang bukti secara terang benderang yang dibungkus di kain spray lalu dikubur? Ini menjadi pertanyaan untuk juga dibahas oleh rekan-rekan, dan ini kita percayakan kepada penyidik Polda Bali untuk melakukan penyelidikan dan Polresta. Siapa sih sebenarnya yang terlibat dalam hal ini? Kalau kembali kepada BAP awal, kalau dia pelaku tunggal, tetapi ada ancaman. Kalau ada ancaman berarti ada orang lain. Tugas polisi lah yang melakukan penyelidikan siapa orang lain yang terlibat di sini. Demikian Mbak Anggi. Ada respon dari klien Anda terhadap pernyataan dari Agus? Ini rekan kita nih bicara, saksi itu barang bukti. Satu saksi bukan bukti. Apa yang mendukung dia? Ada saksi, ada bukti lain. Kan begitu. Kalau sudah dibuka apa yang diomongin saksi yang juga tersangka pembunuh, begini, saya kasih tahu, pada waktu kejadian jenazah ditemukan, diperiksa polisi lah, Ibu Margaret, anak-anaknya, dan Agus. Terpisah, kamarnya berlainan. Coba Ibu Margaret ceritakan apa? Dia ceritakan, hari itu dia bikin mie berdua, mau makan mie. Ayamnya ribut. Si anak langsung, "Saya mau lihat." Dia lihat, balik setelah itu. Balik kan mau makan mie. Dia bilang, "Enggak, Bu." Agus minta pensil. Dia ambil pensilnya. Dia balik ke kamar si Agus. Enggak balik-balik lagi. Biar saya selesaikan dulu. Langsung dipanggil. Udah lama kan enggak datang-datang. Angelin, enggak keluar juga. Dicari ke sana sini enggak ada. Dia masuk ke kamarnya Agus. Dilihat di kolong. Kenapa lihat di kolong? Suka main petak umpet. Dilihat di kamar mandi enggak ada. Dibuka lemari, terkunci. Oke? Dia balik ke tetangga nyari-nyari selanjutnya.
Apa keterangan Agus di saat itu? Sama persis dengan keterangan ibu itu. Confirm. Betul Bu, dia datang bawa pensil. Biar saya selesaikan. Betul Bu. Kemudian saya dengar teriakan-teriakan ibu nyari, saya pukul, saya ikat, saya masukin ke dalam lemari. Klop. Sekarang mau berubah-berubah. Silahkan. Benar. Sama rekan Mas Tembul, tetapi di dalam pemeriksaan, apalagi ini kasus pembunuhan menghilangkan nyawa orang masih umur 8 tahun, itu kan ada pemeriksaan tambahan, ada yang dirubah, ada yang ditambahkan. Itu hal yang wajar. Dari segi pembuktian, memang betul alat bukti yang sah adalah keterangan daripada saksi, keterangan daripada ahli, bukti surat, itu bukti kita lihat, ya kita tunggu dan juga itu keterangan semua, terdakwa kan itu gitu. kita percayakan aja kepada pihak polisi. Setuju. Polisi lah nanti yang menyidik, polisi yang mengungkap. Kita akan kembali saat lagi. Opini publik yang terbentuk begitu kurang lebih. Saya sekali lagi membangun optimisme bahwa teman-teman di Polda Bali akan bisa tetap istiqomah, akan tetap bisa melakukan pengusutan kasus ini hingga tuntas secara lurus. Tetapi paling tidak untuk sebuah safeguard, untuk antisipasi harus kita beberkan. Ada juga temuan yang ilmiah yang membuktikan bahwa opini publik, narasi yang berkembang itu juga bisa membelok-belokkan proses penegakan hukum itu sendiri. Nah, itu tadi yang saya coba garis bawahi. Saya ingin komentari Bang Aris sedikit tadi ya. Percayalah Bang Aris, saya punya anak. Kesedihan saya terhadap kasus Angelin ini luar biasa. Tapi pada saat yang sama, kita juga harus pegang kuat-kuat, kita gigit dengan geraham kita kuat-kuat, bahwa jangan sampai kita memenjarakan orang yang tidak bersalah. Dua hal ini harus sama-sama kita pegang. Kecintaan kita pada anak dan juga komitmen kita bahwa pada kebenaran. Jangan sampai memenjarakan orang yang tidak bersalah. Oke, tapi apakah menurut Anda polisi sudah tepat juga menetapkan Agus sebagai tersangka di sini, mengingat ada keterangan yang berbeda-beda? Tepat atau tidaknya prosesnya nanti akan menunjukkan. Tapi hingga saat ini karena teman-teman Polda Bali sudah mengatakan bahwa tersangka pembunuhan adalah Agus, saya harus membangun sebuah keyakinan bahwa penetapan tersangka itu dikeluarkan oleh pihak yang paling kompeten untuk itu. Jangan lupa, kalaupun di tubuh almarhum Angelin ditemukan luka lebam, memar dan segala macam, jangan lupa sampai hari ini paling tidak Polda Bali menetapkan tersangka M sebagai tersangka penelantaran, bukan kekerasan. Silakan buka Undang-Undang Perlindungan Anak, antara penelantaran dan kekerasan itu berbeda dengan sanksi hukum yang juga berbeda. Yang ditemukan oleh Komnas PA ada kekerasan juga nggak di sana? Iya, menurut saksi-saksi ya, jadi menurut saksi, saya kira bukan menurut Aris Merdeka. Menurut saksi mengatakan bahwa ada persaksian terjadi pemukulan-pemukulan, kan begitu. Nah, itulah yang harus dibuktikan oleh polisi. Karena ada dua hal yang berbeda, kekerasan dengan penelantaran. Nah, bisa saja kekerasan diikuti dengan penelantaran, atau sebaliknya penelantaran diikuti dengan kekerasan mengakibatkan orang meninggal dunia. Kan bisa begitu. Jadi saya kira polisi juga punya cara-cara untuk mengungkap kasus penelantaran atau kasus kekerasan mengakibatkan orang meninggal dunia. Kuncinya sekali lagi, apapun yang kita debatkan itu, Angelina itu mati mengenaskan dan mengerikan di rumah itu. Mari kita sama-sama cari siapa penyebabnya, kan pasti orang di sekitar itu, tidak mungkin itu dari luar, kan gitu. Nah, siapa orangnya itu yang harus pembuktian. Apakah M atau A, itu yang harus kita buktikan. Kaposan, Pak Hotma itu sama-sama bilang tentu kan membela kliennya, di sana membela kliennya, kan segitu. Saya di tengah-tengah. Kepentingan saya adalah antara orang yang berdebat ini tentang hukum, polisi lah yang akan mengembangkan penyidikan untuk mengetahui si adik kita itu mati mengenaskan oleh siapa, itu harus dibuktikan. Tetapi harus lihat itu di rumah itu kuncinya. Bang Hotma, tadi ada pintu masuk polisi penetapan tersangka penelantaran. Tadi dikatakan ada saksi yang menyebutkan ada kekerasan di sana yang mungkin saja bisa mengakibatkan kematian. Bagaimana? Ini kan baru saksi yang memberatkan. Ada saksi yang meringankan kok pada waktunya. Kita lihat aja begini. Tapi satu hal yang kita perlu masyarakat tahu, itu yang namanya Frankie menjelaskan melakukan pemukulan, menelantarkan macam-macam. Pada waktu Frankie itu memberi keterangan di Polda, saya datangin Ibu Margaret lagi diperiksa. Saya bicara sama dia, Bu, di luar itu banyak orang bersaksi Ibu menelantarkan, menyiksa begitu. Ibu harus punya saksi yang meringankan. Oh ya, ada banyak orang kok lihat saya menyayangi anak saya tidak pernah memukuli. Siapa, Bu? Disebutlah si A, si B, si Frankie dia sebut. Bu, ini benar, Bu? Iya, Frankie ini di rumah saya menyaksikan bagaimana saya menyayangi anak saya. Murni dong.
Sementara itu ngejelek-jelekin. Saya tidak bilang sama ibu itu, Bu, ini orang lagi jelek-jelekin ibu. Tidak. Nah, sementara itu berbagai masukan dari orang-orang menyebutkan Frankie itu bukan orang baik, Frankie itu begini-begini menelantarkan anaknya. Ini perlu dikemukakan di saat para saksi akan datang. Orang bilang, kok kamu nyerang-nyerang pribadi si Frankie? Undang-undang mengatakan hakim wajib melihat orang ini pantas nggak jadi saksi. Lihat kesusilaannya, lihat tingkah lakunya, lihat kebenarannya, dan persesuaian dengan saksi lain. Jadi jangan dengar, jangan percaya omongan Frankie sebelum dibuktikan di pengadilan. Saya harapkan Frankie berani datang ke pengadilan. Takutnya minta disumpah tidak datang ke pengadilan. Bang Hotma, terakhir Bang Pesan, apa nih yang banyak yang meragukan keterangan Agus, apa yang akan dilakukan oleh pihak kuasa hukumnya? Jadi saya tambahkan, Pak Kapolda juga akan menyatakan bahwa penetapan tersangka MM dalam kasus penelantaran anak merupakan pintu masuk untuk mengungkap kasus ini. Kita percayakan ini kepada penyidik, biar penyidik nanti melakukan penyelidikan siapa sih sebenarnya pelaku utama, siapa yang disuruh, siapa yang membantu. Karena faktanya kalau si AG ini pelaku dari tanggal 16 sampai tanggal 25, kenapa dia ada di rumah itu? Ya kan? Kalau dia pelaku utama, kenapa di awal dia bilang ada yang mengancam? Kalau dia pelaku utama, kenapa begitu bodohnya dia membuka bajunya, membuka celananya, dibungkus dengan mayat adik kita Angelin, dibungkus lalu dikubur. Kalau untuk itu sudah dibilang tadi, itu tugas polisi lah yang tugas polisi lah untuk melakukan penyelidikan. Nanti pernah ada orang bicara faktanya. Fakta apa keterangan satu orang? Tugas polisi yang itu dong. Siapa Kita percayakan kepada penyidik. Kasihan nanti Kapolda. Kapolda bilang akan ada pintu masuk. Bisa untuk membuktikan betul Ibu Margaret tidak bersalah. Itu begitu kalau bicara. Pendapat dari Bang Hotma sementara kita percayakan aja kepada penyidik. Saya harus sudahi malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.